Silakan dibuka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat kepada Ustadz Jatah Romansyah SEAK CA SASMM selaku Managing Partner KCA Syariah Romansyah dan Anwar, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta webinar keuangan Yayasan Islam yang insya Allah bahagia ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan pujian kepada atas kehadirat Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat menghadir acara webinar keuangan Yayasan Islam menyusun laporan keuangan Yayasan sesuai standar ISAK 35. Tak lupa sholat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Allah. beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Erna selaku pembawa acara webinar malam hari ini. Izin membacakan runtutan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara malam hari ini dibuka, marilah kita buka bersama-sama dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nantikan, yakni pemaparan materi webinar keuangan Yayasan Islam menyusun laporan keuangan Yayasan sesuai standar ISAK oleh Ustadz Dedang Romansyah SEAK CA SASM selaku Managing Partner KCA Syariah Romansyah dan Am. Kepada Ustadz Dedang Romansyah kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Erna. Izin suara saya terima dengan baik. Alhamdulillah jelas Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Yang saya hormati Ibu Erna dari Wakaf Mulia Institute ya selaku pembawa acara dan tim di sana. Kemudian Bapak Ibu peserta webinar ini yang perdana mungkin ya untuk kelas Yayasan Islam ya di 2025 Mbak Erna ya. Kalau terakhir kita 18 Februari 18 Desember kalau tidak salah ya. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali di sesi webinar malam ya. Dan mungkin izin saya share screen ya, dan ini disclaimer dulu nih. Eh, jadi yang akan kita diskusikan di waktu yang singkat sebenarnya ini ya. Kalau praktek menyusunnya itu tidak bisa atau tidak mungkin dilakukan dalam waktu 2 jam ya. Eh, tapi yang akan kita bahas itu adalah bagaimana bentuk laporan keuangan yayasan ya. Ini sebenarnya bukan hanya yayasan Islam ya yang berbadan hukum yayasan gitu ya. Eh, Kalau kita potret sesuai dengan standar ISAK 35 ya, prestasi standar akuntansi keuangan nomor 35 yang notabene ini pengganti dari PSAK 45 akuntansi non profit ya yang sudah tidak berlaku lagi, dicabut gitu ya. Nah, jadi sekali lagi biasanya memang kalau untuk workshop penyusunannya secara praktek ya itu biasanya kita lakukan selama 2 hari ya Mbak Erna ya, di Wakaf Mulia. Jadi 1 hari kita bahas PSAK-nya ISAK 35, bahkan biasanya ada etapnya atau EP-nya gitu ya kita ingin karena sebagian juga ngacu ke sana. Kemudian 1 hari biasanya kita praktek ya menyusunkan laporan keuangan menggunakan software Excel yang diotomasi gitu ya, yang diotomasi. Sebenarnya kita juga sudah memiliki software yang online ya, Bapak Ibu, nanti jika diperlukan gitu ya. Nah, tapi kita untuk yang yayasan mungkin baru berdiri, unit usahanya belum banyak atau amal usahanya ini bisa
menggunakan Excel itu. Cuma memang tidak mungkin dibahas dalam waktu yang singkat ini. Sehingga hari ini biasanya kita bahas itu adalah bagaimana bentuk laporan keuangan. Nah, kemudian saya mungkin lebih ke memformulasi dulu ya kalau yayasan itu ingin menyusun laporan keuangan karena biasanya di dalamnya ada berbagai amal usaha ya. Mungkin yang mayoritas ada lembaga pendidikan ya seperti TPA, PAU, TK gitu ya, SD, SMP atau RA Rodatul Atfal ya, MI, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Aliyah gitu ya. Itu yang lembaga pendidikan. Ada lagi lembaga pendidikan yang non formal ya. Kemarin ada peserta di bulan lalu tuh yang ikut dari lembaga pendidikan bahasa Jepang ya, itu LPK ya, yang dia pengiriman ke Jepang gitu, TKI, tenaga kerja. Nah, kemudian biasanya juga kan ada lembaga yang punya PT bahkan unit bisnis ya di yayasan. Nah, kemudian terakhir itu ada yayasan yang punya lembaga charity ya. Kalau di Islam mungkin lembaga zakat dan lembaga nazir wakaf gitu kita kira. Nah, malam ini kira-kira kita yang bahas di sini adalah induk di yayasannya ya. Induk di yayasannya kira-kira. Baik, sebelum saya lanjut, mungkin izin ya Bapak Ibu, kalau boleh nanti mungkin sambil jalan sambil kenalan juga, atau saya biasanya sebenarnya lebih seneng eh, apa namanya, mungkin dari saya dulu ya sebelum Bapak Ibu semua. Jadi saya sehari-hari di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI sebenarnya, stay SEBI ya, kita punya prodi akuntansi syariah, perbankan syariah, bisnis syariah sama hukum ekonomi syariah atau HES ya. Eh, itu saya sebagai dosen di SEBI. SEBI ini stay SEBI ya, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Kemudian selain dosen juga saya ada kantor jasa akuntansi syariah ya, KJA. Romansa dan Anwar ini yang hari ini kita berkolaborasi ya, berjamaah dengan Wakaf Mulia Institute. Jadi kalau KJA ini produknya adalah non audited ya, selain audit ya, ya biasanya menyusunkan laporan keuangan atau accounting service bahasanya ya. Bapak Ibu yang kesulitan mencari tenaga akuntansi atau merekrut akuntan tapi pindah-pindah mulu karena tawarannya lebih besar kalau di perusahaan gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai, Bapak Ibu tidak perlu hire karyawan ya, tapi di outsourcing ya gitu. Kita biayanya lebih hemat dari bayar akuntan yang jelas kalau kita, karena satu tim kita bisa mengerjakan beberapa lembaga ya secara online gitu. Baik manual maupun pakai sistem ya, software. Kemudian yang kedua tuh mereview lah atau pendampingan ya, kita beberapa lembaga juga kita lakukan pendampingan yang setelah training ternyata sudah besar tapi perlu dibenahi gitu ya, apalagi hari ini mohon maaf ya izin, lembaga saya juga di SEBI itu yayasan nih sekarang nih Masya Allah nih diobrak-abrik dikejar-kejar ya dan sama pajak nih ya, potong pungutnya dicari, surplus lebihnya dicari gitu ya. Apalagi lembaga bisnis nanti yang punya ini, dan beberapa lembaga ini banyak yang bangkrut ya gara-gara didenda pajak gitu ya. Bertahun-tahun nggak lapor nggak bayar, ternyata itu banyak transaksi objek pajak. Maka Bapak Ibu hari ini mudah-mudahan dengan ikut berpartisipasi ya, berkontribusi dalam webinar ini, itu yang harapannya kita justru kehadiran webinar ini ya untuk menyelamatkan lembaga umat, karena khawatir kemanfaatannya kan luar biasa ya Bapak Ibu itu, tapi tiba-tiba keberlangsungannya jadi tidak terjaga gara-gara terganjal pajak gitu ya. Tagihan pajak yang itu mungkin cash flow kita nggak mencukupi. Kira-kira itu ya. Mas, selain di KJ juga ada kantor akuntan publik saya, tapi bukan partner di sana ya. Jadi yang Bapak Ibu memerlukan audit ya, laporan keuangan yayasan yang sudah advance, yang sudah selesai laporan keuangannya, nah, itu masuk ke audit. Tapi kalau yang masih perlu didampingi, disupervisi, ya, itu bisa dengan KJA. Sisanya saya trainer salah satu di Wakaf Mulia dan di beberapa lembaga ya, kementerian. Itu untuk perkenalannya dari saya. Bapak Ibu kalau izin, kalau boleh di rename ya namanya sama nama lembaga berikut kalau boleh, Jakarta atau di wilayahnya Wina ya, biar
Ini ada lumayan pesertanya ya. Sambil nanti mungkin izin Mbak Erna ya, kita biasanya untuk diskusi tidak harus nunggu terakhir ya. Saya menyampaikan Bapak Ibu boleh nanti via chat ya, Mbak Erna nanti boleh izin dibacakan, boleh potong biar sambil jalan gitu ya. Atau tadi bisa raise hand, bertanya langsung, boleh sambil memperkenalkan Bapak Ibu dari lembaga mana dan posisinya ya apa di yayasan itu, di amal usahanya, pelaksana atau di pengurus ya. Kemudian terakhir apa namanya, kalau boleh sedikit cerita bidang usaha atau amal usahanya, aktivitas yayasannya apa gitu ya. Nah, itu nanti biar kita tergambar di situ. Jadi sekali lagi boleh nanti ini, nah mungkin sebagai pengantar dulu nih, pengantar dulu ya. Saya ingin mulai dari istilahnya kalau sekarang start from the end gitu ya. Memulai dari slide terakhir gitu ya, slide terakhir. Ini sebagai pengantar saja, pengantar ya. Nanti slide saya bisa Bapak Ibu baca. Izin mungkin tadi saya lupa belum sempat kirim ya. Nanti habis acara ini bisa kirim. Nanti besok mungkin akan dikirimkan ke masing-masing peserta untuk slide-nya. Jadi di laporan keuangan yayasan kita bicara induknya ya, bukan bicara unit amal usahanya. Karena yang kewajiban lapor itu adalah NPWP induk, kecuali kalau amal usahanya bikin NPWP sendiri gitu ya. Kalau di saya lembaga pendidikan, ada lembaga charity itu badan hukumnya yayasan, NPWP-nya cuma satu yayasan aja ya. Masing-masing amal usaha tidak ada NPWP sehingga yang melaporkan pajak itu adalah induknya. Nah, bagaimana nanti mengkonsolidasi atau menggabungkan ya antara amal usaha, ada lembaga pendidikan, ada lembaga charity, atau ada bahkan ada PT ya misalnya, atau CV, atau koperasi yang dimiliki oleh yayasan. Nah, itu bahan yang bisa kita diskusikan Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kenapa 45 itu ditarik gitu ya? PSAK 45 bahasanya akuntansi non profit. Begitu juga dulu kita ada punya namanya PSAK 59 untuk akuntansi perbankan syariah, PSAK 31 perbankan konven, 27 koperasi gitu ya. Jadi dulu standar akuntansi itu entitas base gitu ya. Jadi dasarnya entitasnya kita buat koperasi non profit gitu ya, atau yayasan lah contohnya, kemudian perbankan gitu. Nah, itu ada bahkan dulu ada PSH properti ya, properti. Nah, karena dulu entitasnya yang diatur oleh standar akuntansi. Tapi eh, Dewan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia itu mulai, saya lupa ya, tahun sekitar 2000 2020-an lah mungkin ya, atau 2010 itu merubah, kita bukan lagi karena mengkonvergensi ke standar akuntansi internasional IFRS ya, International Financial Reporting Standard. Jadi kita mengkonvergensi menyesuaikan nih standar akuntansi Indonesia itu dengan standar akuntansi internasional. Maka pengaturannya tidak lagi berbasis entitas gitu ya, tapi transaction based, transaksinya yang diatur ya. Seperti di PSAK Syariah ya, akuntansi mudoroba, musyarakah. Dulu akuntansi perbankan, nggak, sekarang sudah dirubah. Transaksi murabahah, transaksi mudoroba, transaksi asuransi. Nah, di yayasan juga sama nih. ISAK 35 itu pengganti dari PSAK 45 yang entitas base-nya berbasis entitas. Nah, ISAK 35 itu berbasis transaksi gitu ya. Transaksi yang ada di non profit ya, itu. Nah, apa bedanya gitu ya? Sebenarnya hampir mirip dengan 45 ya. Kalau ingat mungkin 45 itu kita, kalau di sisi neraca bahasanya aset neto masih sama ya. Cuma aset netonya ada dengan aset neto yang apa namanya, terikat dan tidak terikat gitu ya. Nah, kalau sekarang bahasanya aset netonya tanpa pembatasan dari sumber, atau dulu mungkin tidak terikat ya bahasanya kalau dulu. Nah, kemudian yang kedua dengan pembatasan atau terikat dulu ya. Cuma dulu terikatnya dibagi dua, ada terikat temporer, ada terikat permanen gitu ya. Nah, yang temporer sampai tujuan tercapai nanti akan pindah ke aset neto tidak terikat.
Itu saja yang berbeda. Istilah juga mungkin ya, kalau dulu neraca gitu, kalau sekarang ini namanya laporan posisi keuangan ya judulnya, berdasarkan ISAK 35. Kemudian aktiva pasipa ya, dulu mungkin di zaman etap kita sekarang istilahnya berubah jadi aset, aset lancar dan aset tidak lancar, aset tetap kalau bahasa saya ini. Kemudian hutang itu berubah menjadi liabilitas ya. Nah, mungkin kalau dulu bahasanya saldo dana atau eh, udah aset neto mungkin atau saldo dana ya sebelumnya mungkin ya. Jadi, nah sekarang liabilitas jangka pendek, jangka panjang sama aset neto. Pengganti kalau di perusahaan itu ekuitas ya. Kalau di Sakti 35 bahasanya aset. Nah, ini format yang diinginkan oleh ISAK 35. Nah, dari sisi laba ruginya, nah bahasanya kalau dulu sama sih dulu juga 45 namanya laporan aktivitas ya gitu, laporan aktivitas. Nah, cuma tadi penerimaannya dibagi dari yang tidak terikat sama yang terikat gitu ya. Kalau sekarang bahasanya pemberi tanpa pembatasan atau tidak terikat sama dengan pembatasan. Ya, nah, itu dibaginya kira-kira begitu, itu yang diinginkan. Nah, bagaimana kalau nanti yayasan punya amal usaha? Ini harus kasnya ya di sini, apa namanya, format tersebut. Nah, ini kira-kira yang akan kita buat di ISAK 35, yang biasanya ini kita workshopkan, kita punya Excel otomasi yang sekali jurnal semuanya jadi laporan keuangannya ya. Tapi memang masih pakai Excel. Eh, dan ini biasanya di workshop yang 2 hari itu kita free kita berikan ya. Dan ini bisa digunakan bukan untuk simulasi. Masalahnya kalau diberikan dalam waktu singkat ini nggak mungkin ya, karena kita ngajarin bagaimana men-setting akun ini ya. Mungkin izin sedikit setting akun ya. Jadi kerjaannya cuma coa ini, kemudian kerjaannya hanya jurnal umum aja, ini semua otomatis buku besarnya jadi, neraca saldonya jadi, laporan keuangannya juga jadi. Nah itulah mungkin kalau bahasa menyusunkan praktek input ini gitu ya, tapi di webinar yang malam ini biasanya kita mengenalkan bagaimana sih laporan keuangan Islam gitu ya kira-kira. Nah, sedikit tambahan mungkin sebelum kita dari ini nanti ada usulan. Nah, jadi di materi saya ini mungkin kira ini ya, aktiva kewajiban modal ini zaman dulu ya gitu kira-kira rumusnya. Nah, kalau yang sekarang kita jadi aset liabilitas aset netto gitu ya di sini. Nah, kemudian gambarannya Bapak Ibu nih, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang baru membuat yayasan gitu kira-kira. Neraca kita ini sebelum berdiri yayasan tuh kira-kira begini ya, asetnya nol tetap maupun lancarnya, liabilitasnya juga nol, asetnya juga nol gitu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu ngumpul rapat, kemudian menyetorkan modal hibah para pendiri, misalnya 100 juta ya, mumpung gratis kalau ngelamun ya gitu, jangan gede, jangan yang kecil-kecil. Nah, ini baru terbentuk neraca awal ya. Kalau di jurnalnya kira-kira begini, ada contoh jurnalnya ya gitu. Nah, neracanya begini, jadi kas 100 juta, modal di store hibah 100 juta. Ingat, modal di store ini tidak boleh diambil lagi oleh pemilik ya, seperti saham ya, karena ini udah hibah ya, menyerahkan dari pengurus kepada ini. Hati-hati nih, kalau dulu, saya kemarin ya, bahkan bukan dulu, ada teman saya nih di berantem nih di yayasan saya, kemudian meminta uang-uang yang saya setorkan ke yayasan gitu. Dulu kan waktu masih awal gitu ya, uang pribadi beli tanah, ya, minjem tanpa ada ikatan apa perjanjian gitu ya. Nah, waktu berantem diambil lagi nggak bisa tuh, aset udah milik yayasan tuh milik negara ya gitu. Tapi kalau hutang yayasan pinjaman boleh itu gitu. Tapi kalau tidak ada perjanjiannya otomatis tuh milik yayasan. Kalau uang ini udah terkumpul digunakan sewa tempat, jurnalnya ini. Nah itu kira-kira Bapak Ibu kalau secara singkatnya ya. Nah terakhir sebelum kita diskusi atau menerima pertanyaan, sambil nanti kita lanjut ya kalau sudah dua penanya-penanya biasanya. Yayasan ini tadi biasanya terdiri dari lembaga pendidikan, unit bisnis, sama unit sosial. Atau bahasanya charity gitu ya. Nah, ini maksud saya masing-masing unit harusnya ya berbeda nih laporan induk yayasan, laporan lembaga pendidikan, laporan keuangan unit bisnis, dan laporan unit sosial. Ya, jadi kalau unit lembaga pendidikan itu mulai TPA, ini harus di
coding ya, ada kalau di kita pendidikan. Nah, Excel ini kita bukan untuk pendidikan ya sekali lagi. Tapi kita punya mitra kalau Bapak Ibu yang mulai dapodik, laporan ke dinas gitu ya, mulai siswanya daftar, ikut tes lulus, penjadwalan guru, mata mata kuliah, mata pelajarannya, kelasnya. Nah, itu ada kita punya mitra yang apa namanya sistem untuk lembaga pendidikan gitu. Bahkan bisa sewa ya per siswa hitungannya per bulan. Eh, nah, itu sendiri tuh lembaga pendidikan ya. Yang kampus harusnya juga sendiri. Dan biasanya kalau kita training akuntansi lembaga pendidikan itu penerimaan itu di coding sesuai dengan tingkatannya ya. SD, SMP, bebannya juga yang bisa terpisah. Perguruan tinggi juga mungkin per fakultas, akademik dan akademik gitu. Itu yang lembaga pendidikan sendiri. Kalau unit bisnis tentu ini juga punya macamnya masing-masing ya. Ada PT, CP, PT acuannya kita udah pakai dulu etap, sekarang entitas privat gitu ya. Koperasi juga masuk ke entitas privat sekarang dua etap. Kalau koperasi syariah nanti pakai PSK syariah transaksinya, dan unit jasa apapun ya di bisnis itu mungkin banyak yang bisnis jasa ya. Kalau saya jasa antar jemput anak gitu ya, nah itu perusahaan jasa juga ya. Sosial ada lembaga pengolah zakat, ada nazir wakaf. Lajnas provinsi kota kabupaten dan UPJ atau MPJ ya. Nazir juga ada yang ngelola wakaf aset, wakaf melalui uang sama wakaf uang. Ini punya laporan tersendiri kira-kira ya. Dan yang ini bagaimana kalau digabungkan di yayasan? Nah itu kita biasanya dibahas di workshop yang lengkap. Itu mungkin Mbak Erna sebagai pengantar diskusi. Monggo mau raise hand atau ini sambil jalan, kalau tidak nanti saya lanjutkan. Silakan Bapak Ibu jika bertanya ataupun berdiskusi bisa secara manual dengan cara menuliskan di chat Zoom atau raise hand. Gimana nih Bapak Ibu? Saya mungkin pengen ini dulu nih, kenalan dulu nih. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang udah tanya Mbak Erna ya. Ya, silakan Ustadz. Oke, di sini izin sambil kenalan ya. Nih yang sudah ada ini dulu nih. Ini Ibu atau Bapak nih, Aulia Yayasan Hikmah Mata Hati. Ini boleh izin dari mana nih dan sebagai apa posisinya? Ini kalau di chat apa ini di chat? Oh itu ya, oke. Belum pertanyaan. Mungkin ini Ibu Aulia atau Bapak ini, izin. Eh, mm, Ibu Ibu, ya. Ibu, Oh ya. Bapak, Ya, Ibu ini di mana Ibu? Izin, yayasan ini di Jakarta atau di mana? di Malang, Bapak. Di Malang. Ibu Ya, posisi sebagai pengurus atau pelaksana, pengelola? pelaksana Bapak, bagian Pelaksana, operasional. operasional. Backgroundnya apa? Ekonomi atau teknik? Backgroundnya sistem informasi. Sistem informasi ya, bagus lah. Itu kan ada belajar pengantar akuntansi kalau nggak salah ya di sistem informasi gitu ya. Oke, boleh tahu Ibu aktivitas yayasannya apa sekarang? Atau Aktivitas pendidikan? yayasannya hmm, pembelajaran Al-Quran sih, Bapak. Maaf nih Ibu Belajar atau Mbak nih, Ibu atau Mbak nih. Saya Ibu masih, aja. iya, Masih sini Mbak? masih Masih sendiri. sini. Oh, ya, oke. Mbak ya, maaf, maaf, maaf. Oke. Karena kalau di Zoom sih udah kelihatan lebih dewasa gitu ya, Masya Allah. ada kerja. Baik, apa tadi aktivitas biasanya? Pembelajaran Al-Quran Braille, Bapak. Oh, Braille. Berarti udah lama atau Ya, baru berdiri? udah lama Ini berjalan. Berjalan berbayar baru jalan 3 tahun. 3 tahun ini berbayar atau dari donatur aja nih penerimaannya, operasional? dari donatur. Dari donatur ya. Nah, itu Ya, nanti kalau ini bisa mirip-mirip lembaga program charity ya, berarti kan sumbernya infak. Nanti Excel-nya nggak pakai yang tadi nih, kalau yang seperti ini ya. Kita pakai PSAK yang 409 atau kalau dulu mungkin 109 ya. Penerimaan zakat, infak sedekah gitu ya. Nah, itu kalau yang lembaga charity seperti ini ya. Nanti operasionalnya mungkin honor pengajarnya ya. iya betul.
kantor pengajar, Oh, paling mungkin aja. ATK, listrik, internet gitu ya, mungkin itunya ya. Iya. Eh, itu kira-kira seperti lembaga program ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ada yang mau ditanyakan, Pak Aulia? Eh, masih belum sih Bapak. Ini kan Enggak. Oke, aku tadi masih belajar dasarnya dulu. ya, nyimak dulu ya. Terima kasih Ya, atas perkenalannya. makasih Bapak. Oke, sama-sama. Saya ini Pak Aslam, mungkin M Aslam ya. Jin dari mana dan yayasan apa nih, Aslam? Ya, oke. Ah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Nama warahmatullah. saya Aslam, saya dari Yayasan Darussalam Surakarta. Oh, Saya Solo, Solo, pengurus. Solo. Ya, Tak saya kira dari Masjid M Jayed gitu ya. oh enggak. Oh, Yayasan Darussalam ya istilahnya lebih sama daripada Masjid Jayed. Mungkin itu ya apa namanya sudah mungkin di bawah ya. Tapi kalau besok habis Lebaran, puasa kita itu Pak di masjid kami bagi bubur samin. Masya Hari. Allah. Ya, Jadi setiap boleh mampir ke sini. oh boleh itu. Jadi kalau Pak pas Aslam, habis di posisi di apa di yayasannya? saya di yayasan sebagai sekretaris. Sekretaris. Ya, Berarti di pengurus ya. saya pengurus. Oke. Kalau boleh aktivitasnya apa aja nih selain masjid? Yang lembaga Pendidikan, pendidikan TK, SD, SMP dan ada pondok juga. formal. Cuma pondoknya masih off. Oke, gitu ya. Tapi Pondoknya masih tidak off. boarding ya, maksudnya yang sekolah di pondok itu enggak ya? Masing-masing ya. Sebenarnya disetting seperti itu ya. Sebenarnya mau disetting Hmm, seperti itu. Cuma kemarin memang ada apa ya? Ada masalah. Jadi kami beli apa? pending dulu pondoknya. Di pondok pondoknya masih off dulu, di off kan, Oke. di Ada yang dinonaktifkan. perlu ditanyakan terkait permasalahan yang selama ini pajak-pajak sudah dijalankan dengan baik, lapor, potong pungut atau gimana? Kalau Kalau ini laporan keuangan memang masih itu ya, kita belum apa mau masih istilahnya apa ya? Eh, Secara umum baru permasalahan awal penerimaan kita permasalahan penerimaan awal pengeluaran mungkin ya, penerimaan pengeluaran gitu ya. ya secara umum memang masalah mendasar dan pertama dan mendasar itu adalah neracanya kita mau Baik. ngelola Ini aset bagaimana? jadi ini Ngelola neraca ya, neraca ya. neraca, Oke. Jadi neraca. ini perlu masuk ke pendampingan nih kalau ini ya. Mungkin nanti Pak Aslam bisa kalau ingin memperdalam atau stafnya ya bisa ikut yang full 2 hari gitu ya. Tapi kalau ada ingin khusus nanti juga boleh konsultasi ya. Atau internal kalau memang sudah ada apa yang belum mungkin bisa kita bahas nanti ya. Terkait dengan neraca memang yayasan harus hati-hati. Bahkan saya ada punya software khusus sebenarnya sistem informasi aset ya itu bisa di foto fisiknya, aspek legalnya, kalau motor, mobil, BPKB, STNK itu diupload di situ gitu ya. Foto fisiknya juga, kursi, meja, bangunan, gedung tuh kita bisa. Nanti kita terakhir mungkin kita liatin sistem informasi aset ya. Software ya yang bisa di online kan atau online lokal atau web based ya itu bisa dan murah nggak terlalu ini nih saya juga beli ya juga ada teman di Aceh tuh yang nyusun satu lagi sistem informasi arsip ya kalau ini terpisah juga tapi bukan bagian dari laporan keuangan ya ini memang software tersendiri itu kalau arsip ini dokumen ya jadi arsip permanen sama dokumen temporer itu bisa diupload ke sana sehingga saya sangat merasa sekali manfaatnya pada saat kemarin COVID ya yang pada saat kita tidak bisa ngantor gitu ya. Kampus saya juga awalnya nggak mau di online kan sistem ini, tapi ternyata nggak bisa diakses kalau kita nggak datang ke kampus. Ya. Kalau saya disimpan di web itu bisa diakses dimanapun ya login. Oke, itu Mas Salam. Terima kasih atas kenalannya. Ada yang mau ditanyakan, Mas Salam? Sementara Ya sebenarnya begini ya, kita kesulitan ya boleh sharing, ketika boleh sharing. kita kesulitan kaitannya soal bagaimana terus terang saya memahami ISAK 35 kayak memang terus terang agak kesulitan. Per, Hmm.
Gua juga laporan keuangannya pun dari masing-masing sekolah. Ini kan Mhm. kita juga masih bingung juga. Mhm. Sebenarnya kita yang jelas kita mulai benar-benar dari nol. Oke, oke, Kita oke, mulai oke. dari nol. Makanya tadi saya hanya sampaikan bahwa masalah pertama yang paling mendasar itu adalah kita pengelolaan aset. Oke, oke. Pengelolaan aset sehingga neraca kita belum belum apa namanya Baik, baik. belum ada. Jadi walaupun kita punya NPWP pun non efektif. Jadi mau lapor gimana gitu. Kita juga kesulitan juga. Nanti dikejar nanti katanya itu. Nah, gitu. Tapi yang jelas kami masih masih apa secara secara apa ya? Secara laporan kita non efektif sih. Ya, baik. Oke, ini sambil menjawab diskusi ya. Jadi nanti yang paling pertama nih mungkin Pak Aslam yang harus dilakukan berawal dari membuat neraca awal ya gitu. Dari mana inventarisir aset terlebih dahulu. Jadi nanti ada aset dibagi berdasarkan kelompoknya ya, tanah bangunan. Nah, nanti akan begini pengalaman kita ya. Apakah tanah bangunan pondok dan sekolahan itu akan muncul di neracanya sekolah atau di induk di yayasan gitu ya. Kalau kita punya kebijakan seluruh aset tetap itu dimiliki oleh yayasan. Ya. Masalah penggunanya nanti masing-masing unit gitu ya. Nah, seperti Muhammadiyah itu kan ada lembaga tersendiri ya yang ngurusi aset-asetnya yayasan. Kan nanti aset yayasan tuh bisa berbagai bentuk ya. Ada yang secara contohnya tanah bangunan yang sudah eh, disertifikatkan atas nama yayasan. Sertifikatnya juga mungkin SHGB gitu. Dulu padahal SHM karena keyayasan harus SHGB. Atau ada tanah yayasan yang sudah wakaf gitu, sertifikat wakaf. Nah, masalahnya sertifikat wakafnya atas nama wakif belum dibalik nama ke nazir gitu atau sudah atas nama nazir. Maka di yayasan penting nanti aset-aset yang kategori wakaf ya sama yang non wakaf. Non wakaf tuh yang bersumber dari hibah, dari surplus dibeli sendiri gitu ya atau apa namanya? Ada juga sudah dimiliki dan dibeli oleh yayasan tapi sertifikatnya masih atas nama pengurus gitu ya. Karena waktu dibeli ribet kalau atas nama yayasan udah di atas namain salah satu pengurus masih SHM ya gitu ya. Padahal itu uangnya uang yayasan. Nah, ini hati-hati juga kelompok kedua ini yang sangat berisiko. Karena kalau eh, yang bersangkutan meninggal, kita mau dibalik nama itu harus minta persetujuan ahli waris, bahkan harus sidang gitu kalau dia masih kecil gitu ya. Saat Ahli ini kami warisnya merasa izin, Pak. Saat ini kami mengalami ya. mengalami seperti itu. Akibat betul, karena dan saya juga begitu karena alasan pengurus yayasan itu kalau beli tanah harus atas nama yayasan, seluruh pengurus wajib hadir ya. Kemudian harus penurunan hak dari SHM ke SHGB karena yayasan tidak boleh SHM ya gitu. Tapi kalau ke wakaf itu bisa langsung tuh statusnya SHM gitu. Tapi kendala lagi kalau wakaf tidak bisa dijaminkan ke bank tuh. Pengurus nggak mau biasanya kan bisa buat sekolahin gitu ya tuh. Gitu. Nah ini itu kategori yang ketiga tuh milik yayasan. Belum lagi kalau teks amnesti itu harus declare ya kemarin tuh kepada yang dipinjam namanya tuh gitu. Bahkan saya tuh sampai datang ke notaris bisa gak buat perjanjian menyatakan bahwa ini yang bersangkutan tuh hanya dipinjam nama ditandatangani oleh ahli warisnya. Ini aset yayasan. Notaris nggak akan ada yang mau. Karena itu melanggar undang-undang katanya gitu kan. Membatalkan hak kepemilikan yang sahnya gitu. Nah, itu maka harus bertahap. Nanti ada strateginya ya bagaimana kalau mau dibalik nama atas nama yayasan gitu. Apa dari aset pribadi pengurus itu harus ditertibkan. Mungkin generasi pertama visinya masih sama, tapi generasi kedua udah beda lagi tuh. Apalagi ahli warisnya juga bisa beda-beda gitu ya. Masih mending nggak gugat, tapi dia ada di luar kota harus didatengin ongkos untuk tanda tangan gitu. Kalau dulu bapaknya belum ngejual, ada di mana aja anaknya pasti datang karena masih ada duitnya akan dapat bagian gitu ya.
Tapi kalau cuma minta tanda tangan doang, udah dijual sama bapaknya dulu, bahkan mbahnya yang jual gitu ya. Nah, sekarang harus datang nanda tangan tuh nggak mudah gitu. Nah itu kategori ini ya. Tambah lagi ada sama mungkin di apa serta ini juga pada Dadang. Kita ada tanah milik yayasan sama tanah milik individu pengurus dibangun sama yayasan tuh. Sewa atau dipakai gitu tanpa belum ada. Nah, itu juga akan menjadi sumber permasalahan sendiri ya. Makanya salah satu caranya adalah saya pernah mendampingi lembaga besar umat Islam aset ini ya tim aset wakafnya. Itu macam-macam tuh. Nah, itu harus dibikin klasifikasinya di sini ya. Eh, Belum lagi bicara isu ini berapa meter lokasi menghitung nilainya berapa berdasarkan NJOP kah, nilai wajarkah gitu harga pasarannya itu dalam konteks penilaiannya belum lagi tuh gitu ya. Dan jangan coba-coba kalau menurut saya menyajikan nilai tanah yayasan itu berdasarkan harga wajarnya. Kalau saya pakai nilai NJOP-nya aja gitu ya. Karena tidak ada kemanfaatan kalau aset yayasan itu semakin besar terutama untuk tanah ya. Justru malah jadi objek pajak tuh membangunkan macan tidur gitu. Oh, tanah yayasannya luas sekali, nilai asetnya gede. Dicari itu nanti gitu ya. Ada nggak celah minimal disuratin dulu, suruh menjelaskan gitu. Ah, itu kira-kira. Nah, formatnya kira-kira begini. Saya ada format yang sudah otomatis menghitung penyusutannya ya kelompoknya. Jadi tinggal masukin jumlah unitnya, harga beli. Belum aset yang lain nanti dibelinya kapan, nih ada di muka atau tidak gitu. Ah, ini udah sekalian ini. Terima kasih Mas Salam ya. Nanti kita boleh ada sesi sendiri kalau ada pertanyaan spesifik ya. Ini Mbak Erna, ada Mbak Nurul ya, Mbak Iya, Nurul Ustaz. Gina dari Kota Pertanyaan. Bandung. Mangga, mangga Nurul Eh, ya, ke Ibu. Raisen, boleh ini sambil kenalan. Silakan Ku Nurul untuk di-unmute. Ya, terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bapak, maaf saya potong ya sesi perkenalannya karena saya Gak sudah apa-apa. nggak sabar untuk dapat materinya Pak. Takutnya keburu ngantuk gitu Pak. Iya, Mangga, mangga. iya. Soalnya gini Pak, saya kan saya memang backgroundnya sarjana ekonomi, tapi saya lebih fokus di manajemen ya Pak ya. Baik. Jadi secara akuntansi saya masih jujur masih dibilang nol banget gitu Pak ya. Kebetulan saya juga Bu. sekarang di yayasan di Aisyah Pak, Aisyah juga ya. Oh, Mama dia ya, Mama dia ya. Yang daerah Aisyah Kota Bandung sama kebetulan di Yayasan Al Azhar juga sebagai pelaksana Pak. Masya Allah, Ya, luar jadi biasa. ilmunya benar-benar saya nantikan banget nih. Iya, Ya. jadi ya saya berarti meskipun backgroundnya manajemen, tapi secara akuntansi masih dibilang lemah banget ya Pak. Jadi ketika Hmm. penyusunan laporan keuangan, terutama Hmm. nih untuk kita yang masih ibaratnya belum mengenal akuntansi ya Pak ya, Ya. apa saja poin-poin yang harus ada gitu di dalam laporan, poin-poin inti dan poin-poin yang benar-benar dasar yang harus ada gitu Pak. Gitu. Kalau bisa Ibu, aktivitas yayasan yang utamanya apa nih sekarang? Lembaga pendidikan? eh, ada dua Istilahnya. Pak, yang satu di ini apa di daerah saya ada yayasan yang baru berdiri Pak ya. Di sini juga ada Ah. beberapa unit usaha juga yang baru dirintis gitu ya Pak ya. Hmm. Gitu. Jadi Aktivitas benar-benar yang pengen barunya ini apa nih? Aktivitasnya Bu, yang di yayasan yang baru nih, ini yang lebih mudah nih nanti itunya. Kita formulasinya. yayasannya takut salah nih jelasinnya Pak, ada rekan saya di sini. Nggak apa-apa, Iya, maksudnya ini kegiatannya ya dulu ada aja, kegiatannya. Hmm. kegiatannya yang sudah berjalan tuh ini Pak apa air isi ulang ya Pak ya. Kemarin Oh, itu sudah berjalan. sama usaha ya, bisnisnya ya? Sama usaha ya ada beberapa amal usaha juga terus wakaf produktif juga kayak gitu Hmm. wakaf produktif ya seperti itu Pak inti nama Berarti sudah baru punya izin dibikin. nazir nih, udah punya izin nazir. Nah itu gimana Kang ini ya, ke teman saya yang secara detail isi ulang dan wifi Pak, air minum isi ulang dan wifi sudah ada Pak sudah
izin Kalau apa WiFi itu gitu. maksudnya apa nih? WiFi itu apa maksudnya? Menyewakan kuota internet atau apa namanya? Ya, Bayar jadi ke internet. warga sekitar gitu ya Pak, ya memudahkan juga masyarakat gitu Pak, Oke, gitu. itu di sumber penerima yayasan ya. Ada aktivitas Ya, sosialnya? untuk sosialnya biasanya kalau yang sekarang sudah rutin berjalan tuh kalau mau Ramadan nih Pak, mau Lebaran, suka kita kasih sembako juga ke Santunan warga ya. sekitar, ya Pak, gitu. Jadi memang Oke, ada dana yang disisihkan gitu ya Pak ya. Nah, oke. intinya dalam pencatatan keuangannya untuk kita yang baru berdiri, untuk Hmm, beberapa unit usaha ya Pak ya, kita kan ada ya. beberapa unit usaha yang akan dijalankan. Dasarnya apa aja poin-poin intinya gitu Pak. Karena kan memang kalau yang udah berjalan lama tuh mungkin ada poin-poin yang udah kompleks ya Pak ya, yang rumit gitu. Yang secara dasar untuk yayasan yang baru berdiri intinya Pak seperti itu. Oke, siap, Nah, siap. kalau saya tipenya visual Pak, jadi kalau lebih masuk tuh lihat slide langsung Siap, gitu oke. Pak ya. Ya, terima kasih Pak, mungkin gitu aja. Baik, kata Karena nuhun deh. Jadi ya mungkin Pak, saya jawab dulu pertanyaan yang pertama nih. Kalau Yayasan Aisyah, saya udah paham mungkin itu iya, sudah advance ya itu mah iya. Dan keuangannya. Karena saya juga ngaudit Lajismu, nah itu dan besar bukan sekali. saya, bukan saya kalau di sana saya di sana di Oke, Majelis Kesejahteraan Sosialnya. Jadi untuk keuangan oh di sana bukan saya, tapi lebih ke ya, yang Al Asr ini di ya. daerah sekitar saya Pak gitu. Nah ini kebetulan kalau yang baru berdiri ya lebih mudah nih nanti Bu Ena boleh di-share ke ini apa Sata ya khusus yang ini nih. Jadi kita punya aplikasi Excel untuk mutasi kas mutasi bank minimal ini dulu nih catatan yang bisa Bapak Ibu lakukan ya gitu. Jadi ini adalah aplikasi eh, untuk keluar masuknya uang gitu ya. Jadi ini nanti nama lembaganya bisa diisi sendiri, periodenya 2025 misalnya gitu ya. Ini yang akan kita buatnya 2025. Nah, kemudian ini biasanya di saya dibagi peti cash itu ada kas operasional yayasan, operasional sekolah, operasional betul mal gitu kan. Kalau ada nazir wakaf tadi itu udah ada wakaf ya. Kemudian ini rekening yayasannya ya. Maaf menyebutkan bank bukan iklan ya. Misalnya BSI 234, BMI 234 tuh saya biasanya 3 digit nomor rekening terakhir. Kemudian difungsikan nih masing-masing rekening itu untuk operasional yayasan, operasional sekolah, operasional Baitul Mal misalnya atau operasional wakaf gitu. Jadi itu yang kita buat di sini saldonya nanti di input masing-masing misalnya 100 juta gitu ya. 10 juta gitu ya yang di input. Nanti kita bisa lihat ini apa nih di BSI terus ya minus BSI. Oke, saldo awal ini kayaknya kehapus ininya ya. Oke, kalau di sini oke sama ya. Oke, jadi eh, nah keluar masuk uangnya itu apa namanya sebenarnya ini sih manual ya sebenarnya bisa diisi dari sini. Kira-kira kayak gini ya. Jadi eh, mencatat keluar masuk kalau ini petikesnya kas operasional jadi uang masuk nih misalnya di debit ya kalau uang pengeluaran di kredit gitu ya ngisi di sini gitu ya untuk nah nanti ini menjadi bahan utama laporan keuangan tentunya sumber dari mana nih kalau yang bank kita sumbernya dari rekening koran gitu ya seperti ini ya rekening koran yang kita eh, oh, ini kok karena dia narik dulu ya, narik dulu. Ada saldonya, bank ini kita isi operasional yayasan 50 juta. Dia udah ada transaksi
Pasinaya Yayasan. Nah, ini udah ada saldonya ya, saldo awalnya. Nah, udah ada pengeluaran 10 juta gitu tadi. Oke, jadi Bapak Ibu ini nanti akan dikasihkan. Nanti terakhir mungkin caranya ya. Ini jadi yang perlu dibuat itu adalah bagaimana mencatat keluar masuknya uang ya, keluar masuknya uang. Bapak Ibu yang harus dibuat itu dulu. Nah, kalau ini kita otomasi atau pokoknya ada catatan uang masuk, catatan uang digunakan untuk apa? Nah, itu paling dasar sekali ya, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi punya yayasan punya isi ulang gitu ya. Isi ulang ini mungkin kategorinya kan ke trading ya. Kita beli mesin itu mungkin di daftar peralatannya tuh mesin isi ulangnya. Yang kedua kita bahan bakunya kan isi air mentah ya ke mesin. Nah, itu dibeli jadi harga di bahan baku. Kemudian per liternya dijual berapa ya pendapatannya. Nanti tinggal catat tuh pendapatannya ya, kemudian dikurangi pengeluarannya. Ini cukup dari sini udah kegambar sebenarnya ya. Penerimaannya setiap hari, pengeluarannya setiap hari, atau pendapatannya setiap hari ya. Kalau dia tunai, tinggal catat di Mutasikas. Kalau dia rekening transfer bank, berarti kan dicatat di penerimaan banknya. Itu udah cukup tuh dua itu. Nah, cuma bagaimana nanti menjadikan laporan keuangan? Nah, itu tahap berikutnya. Ini aplikasi bukan laporan keuangan ya, ini aplikasi administrasi keuangan orang adminnya ini ya, yang untuk orang adminnya. Nah, aplikasi laporan keuangannya dari hasil ini, report tadi itu mutasi bank, baru kita input ke jurnal debit dan kreditnya. Nah, itu memang harus ikut training yang full ya kalau ininya ya, atau lanjutan lah gitu ya untuk menyusunkan laporan keuangan kira-kira. Itu mungkin Bu ini ya, termasuk tadi ada selain isi ulang apa internet ya, mungkin menyewakan ke masyarakat sekitar kan kita bayar sebulannya berapa nih, itu jadi bebannya. Penerimaannya mungkin orang nyewa 1 jam, 1 hari, itu ada begitu ya modelnya ya gitu. Itu jadi pemasukan. Nah, itu nanti dikurangi biaya sewa internetnya, hostingnya, atau apa namanya, bayar kuotanya, kemudian biaya operasional tuh. Di satu-satu dulu ya, yang air isi ulang sama satu ini. Kemudian yang internet satu. Nah, baru nanti dijadiin digabungkan ya. Pendapatan isi ulang, pendapatan sewa internet gitu ya, nanti itu kuota. Kemudian pengeluarannya beban langsung dulu ya, beban langsung. eh, Nah, ini di slide saya, Bapak Ibu bisa lihat apa namanya, di slide ini ya, itu ada contoh, oh ini ya, perbedaan dagang jasanya nggak saya masukin di sini ya. Mungkin di sini nih yang di slide yang materi satu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perusahaan jasa, jasa tuh sewa tadi ya, mungkin itu pendapatan tadi tuh bayarnya dapat berapa nih. Kemudian beban langsungnya sewa bayar hostingnya gitu ya per bulannya nih. Pakai plus media, pakai apa namanya, Speedy gitu ya gitu. Nah, kemudian itu namanya gross profitnya atau laba kotornya. Dikurangi biaya operasional, ada yang jaga nggak? Operatornya gitu ya, atau petugasnya kalau ada ya, listrik kantornya, telepon gitu ya, atau internet kita gitu. Itu baru jadi laba bersih. Itu jasa, simple ya. Nah, kalau yang tadi berarti itu yang internet itu kuota berarti sewa jasa. Sekarang kalau dagang nih, kalau dagang tadi tuh pendapatan isi ulangnya berapa catat tuh. Kemudian harga pokok penjualan itu ibu ngisi beli ininya, beli eh, air mentahnya ya gitu yang dikirim satu truk sengki gitu ya. Kemudian itu gross profitnya, baru biaya operasional ya. Operasionalnya berapa? Nah, itulah laba bersih. Jadi kalau dagang bedanya ada harga pokok penjualannya gitu ya. Kalau diisi ulang tadi kategorinya sama dengan dagang ya, karena ada air mentah, diproses di mesin gitu ya. Nah, di biaya operasional termasuk penyusutan mesin-mesin isi ulangnya ya, gitu. Itu termasuk tuh. Harus dihitung kalau memang mau serius, tapi kalau nggak dibebanin juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak mudah ya. Nah, yang agak susah tuh kalau manufaktur di sini ada
menghitung harga pokok produk yang dibuat gitu kira-kira. Nah, ini sama yang lanjutannya seperti di slide yang tadi saya awal. Gitu. Baik, terima kasih nih apa namanya, mungkin lanjut ada lagi yang mau ingin ini ada Eh, Pak Ega ya Ustaz, ada Pak Eka. Dinata. Nah, ini boleh Pak Ega, Ya baik, sebelumnya terima kasih Pak. silahkan Assalamualaikum Pak Ega. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelumnya perkenalkan saya Ega Abdinata. Saya juga admin keuangan di Yayasan Jabal Rahma. Namun di sini Pak, yang saya tanyakan untuk pengelolaan keuangannya Pak, gitu. Gimana? Pak Ega, punten. Jabar Rahma di Batam Bukan maksudnya? Pak, kami di Sumatera Barat Pak, tepatnya di pesisir selatan. Oh, Sumatera Barat di Padang, Sumbar ya? Iya, iya Pak. Siap. Namun di Gimana kabupaten pertanyaan? Pak Ega posisi di pengurus sama pengelola? kami itu pembantu pengurus Pak tepatnya. Siap. Ya, jadi saya juga sebelumnya adalah dengan basic sebagai SAK ya atau sarjana akuntansi juga, namun tentu berbeda ya Pak ya. Sebelumnya kan kami itu kan umum ya Pak ya, namun di sini kan berbasis non profit ya, atau laba ya. Betul, betul. Ya, jadi yang saya tanyakan di sini Pak ya, bagaimana sih cara melakukannya itu, cara membuat laporan keuangannya, soalnya itu berbeda sekali Pak ya dengan yang umum. Izin Pak Ega, yang aktivitas yayasan sekarang apa nih aktivitas? Itu aktivitasnya pendidikan Pak itu. Oh, lembaga pendidikan formal. Ya, formal itu ada juga apanya Pak, itu pemasukannya itu dari apa? Dari pengisian ulang air galon. Oh, punya juga. Kayak Bu Nurul tadi di Bandung ya, punya isi ulang. Kayaknya Kalau sudah yang lembaga pendidikannya berbayar, SPP gitu atau bayar? ya, berbayar Pak. Bayar ya. Swasta Pak ya itu. Oke, selain isi ulang, lembaga bisnisnya apa lagi? Kantin ada? Kantin ada Pak. Ya, uang kantin Ada. dari isi ulang. Setelah itu baru uang dari biaya-biaya pendidikan dari siswa-siswa gitu Pak. Siswanya ya. Oke, oke. Baik. Mau saya jawab dulu? Ya, saya jawab dulu ya. Jadi pertama kan punya lembaga pendidikan nih Pak Ega ini. Ada lembaga bisnis juga gitu kan, amal usaha. Maka yang paling utama harus dibuat itu adalah laporan keuangan lembaga pendidikannya dulu. Ya. Lembaga pendidikannya dari mana? Pertama penerimaan dari bayaran siswanya. Ya. Kalau bisa harus dipisahkan Pak ya, atau di coding di bahasa KD ini. Ya, di kode akunnya ada penerimaan SPP, SD, SMP, SMA itu diterima gitu ya, dipisah tuh berdasarkan jenjang pendidikannya. Nah, bebannya juga bayar guru SMP, guru SD. Kalau di lembaga pendidikan itu penerimaannya langsung diakui ya. Kalau ada yayasan menetapkan misalnya dana pembangunan gitu ya, uang pembangunan. Nah, itu kategorinya dengan pembatasan bahasanya karena uang tersebut hanya digunakan untuk membangun walaupun dalam prakteknya operasionalnya nggak cukup dipakai juga gitu ya. Tapi kalau SPP dan lain-lain itu kategorinya dengan tanpa pembatasan atau penerimaan tidak terikat lah bahasanya ya. Gitu. Tapi kalau ada sumbangan pembangunan itu harusnya kategorinya penerimaan dengan pembatasan sekarang, gitu ya. Berarti aset dengan pembatasan ya Pak ya? Benar, benar. Penerimaan dengan pembatasan. Nanti aset netonya muncul di situ dengan pembatasan ya, karena ada peruntukan dari awal ya. Tapi kalau SPP dan lain-lain itu kan bebas digunakan untuk keperluan yayasan ya. Maka itu tanpa pembatasan tuh kategori. Nah, itu penerimaannya dikoding berdasarkan jenis tingkatannya ya. Kemudian kalau mau dirinci lagi kan SD juga ada macam-macam ya, ada SPP, ada apa tuh? Gaji karyawan.
Itu macam-macam lah gitu itunya. Nah, itu dirinci lagi ya kalau pengen detail ya. Tapi minimal penerimaan per jenjang pendidikan itu minimalnya ya seluruh penerimaan. Yang kedua bebannya. Bebannya kalau di lembaga pendidikan kan sama dengan perusahaan jasa ya. Iya, Jadi penerimaan dikurangi beban langsung dulu. Beban langsungnya apa? Gaji guru ya yang iya, variabel. iya. Ya gaji guru, kalau mau biaya ujian gitu yang terkait langsung. Tapi minimalnya itu kalau kita bahasanya tadi penerimanya akademik ya non akademik kita pisah. Nah yang non akademik itu salah satunya penerimaan unit usaha tadi dari isi ulang ya galon gitu kan atau dari kantin gitu. Nah cuma bagaimana menyajikan penerimaan non akademik di yayasan bukan penerimaan penjualan galonnya ya tapi di unit galonnya usaha amal usahanya kita tamat tuh ada penerimaan penjualan galonnya ada beban harga pokok beli isi ulangnya, beli air mentahnya gitu ya. Kemudian biaya operasional dikurangi. Nah, itu laba bersihnya. Nah, dari laba bersih unit usaha inilah berapa yang disetorkan ke yayasan gitu. Atau kalau mau ya diakui di penerimaan yayasannya dari laba unit usaha galon gitu misalnya kan. Nah, makanya kalau ingin detail rincian usaha galonnya ada di laporan dilampirkan tuh unit usaha galonnya. Sekarang ada kantin gitu ya. Sama kantin juga perusahaan dagang kan pendapatannya dikurangi harga pokoknya itu laba grossnya kemudian dikurangi biaya operasional laba bersihnya. Nah dari laba yang dikontribusikan ke yayasan di yayasannya gitu kira-kira tuh sederhananya begitu. Jadi harus dipecah dulu, dipilah dulu, baru digabungkan. Ya. Nah masalahnya kalau tidak nih, kalau udah besar ya, ini objek pajak nih yang perdagangan kan gitu loh. UMKM dari omset tuh hitungannya masih diperpanjang nih 0,5%-nya. Jadi di pendapatan kantin tuh kalikan 0,5% tuh dihitung per hari berapa, per bulan berapa, omsetnya ya itu kali 0,5%. Bayar tuh pajak UMKM-nya bebas pajak. Pajaknya sekarang 22% ya, Pak ya? Itu PPN ya, 12% PPN. Kita kalau Bukan, di Pak. yayasan tuh banyak transaksi yang bukan PPN ya. Tapi 12. kalau pajak UMKM atas pendapatan pendapatan kan harusnya hanya boleh 4 tahun ya di UMKM-nya 0,5% dari omset tarif pajaknya. Dari omsetnya, dari pendapatannya langsung dikalikan tarif. Kalau yang dua kemarin ya dari 11 naik jadi 12 itu PPN. Pajak pertambahan nilai baru yang untuk barang-barang mewah gitu ya. Kalau di kantin di yayasan kayaknya agak jarang ya gitu. Kira-kira Apa begitu. namanya Nah, itu, itu Pak? formulasi. Ya. Kalau apa, Pak? Kalau apa? Misalkan ini kan kalau diarahkan ke pembangunan sekarang kan masih ada pembangunan ya, Pak ya. Jadi itu kan Hmm. minus, Pak. Jadi kan kita tidak dikenakan pajak, pasalnya kan dialihkan ya atau transfer paging ke pembangunan atau pengalihan dana ke pembangunan. Jadi hasilnya minus. Jadi itu Oke, bagaimana di pajak, Pak? minus itu kan di cash flow-nya ya, tapi waktu di laporan keuangan misalnya gini, yayasan dapat 100 juta nih ya sumbangan pembangunannya ya. Iya, Sumbangan Pak. pembangunannya itu penerimaannya bebas pajak ya karena sumbangan. Kemudian oleh yayasan itu kan yang 100 juta dipakai untuk bangun. Iya, Kategorinya waktu pembangunan itu bukan beban, tapi hanya berubah kas jadi aset dalam pembangunan kalau belum jadi. Kalau sudah jadi berarti kan jadi gedung kelas. Berapa iya. nilai tanahnya, berapa nilai bangunannya. Nah, bangunannya disusutkan, itulah yang mengurangi penerimaannya di yayasan. Bukan total biaya pembangunan, karena dikapitalisasi ya, dijadikan aset, jadi nggak masuk ke laporan aktivitas nih waktu kita bangun gedung. Yang berubah di neraca, kas di tangan atau kas di bank dipakai untuk bangun, maka muncul tuh. Kalau gedungnya sudah selesai, bahasanya gedung ya. Tapi kalau gedungnya masih proses pembangunan, bahasanya gedung dalam proses pembangunan tuh. Ya biasanya aset, nah itu. Nah, belum ada penyusutannya. Artinya di aktivitasnya nggak ada bebannya tuh. Tapi kalau gedung udah jadi, baru dihitung tuh. Biasanya 20 tahun ya umur ekonomisnya. Berapa nilai bangun gedungnya dibagi 20 tahun dibagi
12, berarti kalau per bulannya ketemu tuh penyusutannya. Atau per tahunnya berapa. Nah, itulah yang akan menjadi beban. Maka nggak bakalan minus harusnya. Ya. Uangnya memang nggak ada habis gitu ya. Uangnya nggak habis. Uangnya habis. Tapi dalam laporan aktivitasnya harusnya tidak minus. Kecuali operasionalnya memang lebih besar beban-bebannya ya. Kayak gaji, bayar listrik, telepon, internet. Nah, itu lebih besar dari penerimaannya, otomatis minus ya. Ini Sekalipun surplus, kalau di yayasan itu tidak wajib bayar pajak ya, tertunda. Tapi alokasi surplusnya harus dialokasi untuk pembangunan lagi tuh, supaya nggak kena pajak. Oke, ya nanti soal jadi kira-kira gambarnya begitu. Ini bisa dapat apa rekaman nanti nggak, Pak? Nanti mungkin bisa ke ini ya, ke panitia ya, ke panitianya. Saya nggak tahu, suka dikirim rekam Zoom, mungkin bisa Pak ya. Biasanya materi sama recording Zoom-nya bisa dikasih. Iya. Coba untuk kebijakannya nih, kebijakan. Nanti kalau ada hal-hal ini bisa dikonfirmasi di slide saya, ada nomor WA saya sama email ya di situ Baik. yang perlu di dalam. Baik, mungkin sementara Pak Ega ya. Ini di sini ada lagi nggak yang belum nih? Ibu Fitri dari mana nih sama Bu Sri ya? Silakan siapa dulu nih? Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Silakan Bu. sama dengan Mbak Aulia tadi dari Yayasan Hikmah Matahati Ustadz. Oh, Bandung ya? Malang Mana? Ustadz, Malang. Malang Ustadz. Mohon maaf, sepertinya Ustadz Jateng Halo. terlempar dari Zoom. Mohon untuk ditunggu. Iya, Mbak. Oke, mohon maaf. Apa sempat kelempar saya ya, mohon maaf. Iya. Sudah jelas lagi, Mbak Ena? Jelas Ustadz. Sudah ya, oke. Tadi izin saya sempat ini dari Bu Fitri tadi ya, kalau nggak salah, sama dengan Bu Iya. Aulia ya. Iya Ustadz, sama Yayasan Oke. Hikmah Matahati. Fitri ada pertanyaan? Iya, ada Ustadz. Boleh. Sama di bagian apa dulu kalau Bu Fitri? Biasanya. Saya di pengurus Ustadz. Cuman saya bantu-bantu di Pengurus. keuangan. Ya. Karena punya background keuangan. Pertanyaannya apa nih pertanyaannya? Iya, kan sertifikasi Nazir itu Ustadz. Nah, untuk kami kan yayasannya terimanya itu dari infak sedekah, terus juga ada dana dari wakaf. Nah, itu kan diharuskan untuk melaporkan wakaf itu ke BWI, ya. Cuman kan karena saya pelajarin Betul. itu laporannya macam-macam ya Ustadz ya. Ada yang pakai PSAK 412, 112. Terus untuk yayasan sendiri kan juga ada PSAK-nya sendiri. Nah, itu kan saya bingungnya untuk menggabungkan keduanya gitu Ustaz. Terus memisahkannya juga bingung sih. Jadi sebenarnya kita sebagai entitas yayasan, terus sebagai pengelola wakaf juga itu laporannya apakah bikin tiga gitu Ustaz? Bu Fitri izin, aset wakafnya berapa penerimaan sampai hari ini totalnya?
perkiraan? Itu sudah dirupakan bentuk ini sih Ustadz, proyek. Jadi sudah dialokasikan beberapa Oh, dan beberapanya masuk ke simpanan dulu. Jadi berarti masih berarti wakafnya wakaf melalui uang mungkin ya? iya, melalui uang. Oke, jadi kalau di akuntansi itu kita wakaf dibedakan ada wakaf uang, wakaf produktif ya, yang itu Iya, pokoknya tidak disalurkan tapi diinvestasikan, misalnya didepositokan, baru hasilnya iya, yang disalurkan ke mauquf alaih atau ke programnya ya. Nah, itu iya, wakaf produktif uang ya gitu ya. Yang iya, kedua, kalau kita menghimpun untuk pembangunan pembebasan lahan, pembangunan gedungnya gitu ya, beli mobil, itu wakaf melalui uang ya. Nah, itu kita iya. pisahkan penerimaannya di PSAK 413-nya, 412 ya. Mm, Dulu 112 ya. Nah, itu penerimaan wakaf melalui uang. Yang ketiga itu wakaf aset. Kita menerima dalam bentuk barangnya ya, tanah, mm, gedung, bangunan gitu ya, atau mm, pasir gitu ya, semen batu mm, gitu atau besi. Nah, itu wakaf aset ya. Gitu. Nah, iya, ini harus terpisah nih akunnya di ini kita pakai PSAK ini juga wakaf mulia juga sering mengadakan ini ya apa namanya eh, pelatihan akuntansi nazir wakaf ya, yang itu misalnya sama iya, kita juga punya tinggal ngejurnal semuanya udah jadi laporan mm, aktivitasnya, posisi keuangannya neraca wakaf ya, laporan aktivitas wakaf sama laporan rincian aset wakafnya udah otomatis tersaji tuh di 412-nya ya. Gitu. mm, Memang Najir ini harus bikin laporan tersendiri, tidak boleh dikonsol bahkan di yayasannya, tidak boleh dikonsolidasi ya, digabung gitu. Jadi mm, khusus laporan Nazir Wakaf gitu ya. Bahkan operasional Najir aja nggak boleh di situ tuh, harus di luar tersendiri tuh. Atau mm, di yayasannya ya kalau ada operasional Najir. iya, Tapi yang diminta oleh BWI adalah pertama penerimaan dari wakifnya tuh, daftar wakifnya nilainya berapa. Berarti penerimaan mm, wakafnya ya, beserta daftar mm, wakifnya. Ya, nominal wakafnya berapa, sama tadi dipisah tuh sesuai dengan jenis wakafnya, wakaf uang, wakaf melalui uang, atau wakaf asetnya gitu ya. iya, Kalau yang melalui uang berarti udah dibangunkan kan, berubah tuh dari kas bank apa namanya wakaf mm, produk wakaf melalui uang berubah jadi bangunan ya gitu, jadi bangunan. Nah mm, itu biasanya laporannya tersendiri. Operasional najirnya nggak ada di situ juga ya, nggak ada di situ, biasanya di induk ya. mm, Kalau kita dititipan ya bahasanya, kalau kita iya, baru sama yang diminta itu selain penerimaan sesuai dengan wakifnya, diminta rincian aset wakafnya itu dalam bentuk apa saja. Kalau wakaf produktif mungkin didepositokan, diinvestasikan di sukuk, CWLS, CWLD ya, cash wakaf link sukuk, cash wakaf link deposit gitu ya, yang investasinya. Nah, kemudian yang diminta oleh BWI hasil wakafnya, kalau ada wakaf produktif ya, mm, kalau dalam bentuk tanah dan bangunan diminta itu penerima manfaat wakafnya, mauquf alehnya ya, itu daftarnya siapa. mm, Kalau dipakai pondok pesantren berarti kan daftar santrinya. Kalau dipakai sekolah berarti daftar siswanya gitu kira-kira. Kalau ada aktivitas sosial siapa aja penerima manfaatnya, nah itu yang diminta oleh BPI. Ya. Kemudian mm, bagaimana nih yayasannya? Yayasannya harus buat laporan sendiri tuh tadi operasional yayasan. Infak tuh mungkin ya, di yayasan tuh bisa yang itunya tuh iya, tadi. infak. Pakai 409 ya. Pakai 409. Oh, betul. Iya. Eh, nah, kita juga nanti mungkin boleh kalau perlu pendampingan secara khusus, kita punya Excel-Excel seperti ini ya, yang khusus untuk nazir, khusus untuk Mm, lembaga zakat gitu ya, dan mm, khusus untuk yayasan yang ini nih kalau yayasan ya. Cuman nanti iya, memang diberikan ini di pelatihan yang khusus 2 hari. Karena kalau kita berikan tidak diajarin cara apa desain akunnya ya, nambah, ganti nama mm, akun, ganti nomor akun gitu ya, itu perlu tersendiri trainingnya. Gitu ya. Alur mm, datanya, kemudian nanti cara penggunaan sampai dengan cara mengeprintnya. Gitu. Itu di iya. eh, khusus ya di pelatihan khusus. Oke,
Oke, terima Hmm. kasih nih mungkin Bu ya. Tadi kira-kira begitu memang penyajiannya ya, Hmm. 3 Dan aktivitas. Nah, tapi sebenarnya ada teknik penggabungannya di atas di yayasan tuh cara menyajikan. maaf Ustadz, Karena, oke ya, satu lagi untuk ya. yang kemarin di kelas perpajakan itu kan katanya tetap Hmm, dijadikan satu, cuma nanti ada koreksi fiskal. Itu ya. gimana Ustadz? Jadi gini, kalau amal-amal usahanya itu tidak punya badan hukum ya, kayak tadi Iya. tuh galon, kayak mungkin ini ya. Pertama kan saya buat tadi pisah-pisah dulu ya. Nah, baru digabungkan. Nih, Hmm. kalau mau digabungkan, yang tidak punya badan hukum ya, karena koperasi nanti tersendiri, Iya. koperasi saja gitu ya, PT sendiri gitu. Baru kalau ada sumbangan atau SHU-nya gitu kalau koperasi atau dividennya, ya, itu baru hubungannya ke yayasan. Nah sekarang kalau aktivitas yayasan itu tidak berbadan hukum semuanya, berarti nanti semua tuh masuk penerimaan galon, masuk penerimaan wifi, sewa wifi ya gitu itunya. Nah, cuman nanti penerimaan itu dikoreksi fiskal nih, mana yang penerimaan sumbangan pendidikan, sumbangan dari infak donatur, wakaf gitu ya. Nah, itu Iya. dikeluarin tuh, kan ada laporan fiskal, ada laporan bisnisnya ya gitu, aktivitasnya gitu ya. Kan Iya. nanti untuk surplus yayasannya itu kan setelah penerimaan ininya nggak dihitung, penerimaan galonnya, penerimaan wifi nggak dihitung gitu ya. Murni penerimaan donaturnya itulah hitung surplus yayasan gitu ya. Nah, sekarang waktu kita koreksi fiskalnya ada penerimaan galon. Nah, itu objek pajak nih 0,5%. Wifi gitu kan atas sewa pendapatan juga sama dari omset gitu ya. Gitu maksudnya nih. Ya, maksud tapi tetap sebelum digabungkan kalau sistem Satu. memang otomatis ya nanti setelah di coding ya kalau sistem. Cuma kalau saya sistem juga yang enak dimasing-masingkan dulu baru digabung. Tujuannya untuk tadi membedakan mana transaksi yang objek pajak sama transaksi yang bukan objek pajak. Bukan. Salah satunya sumbangan, hibah. Tapi ingat nih, zakat sekalipun nih penerimaan infak, zakat, waktu ini juga sama nih, wakaf pembangunan ya nerima misalnya 100 juta. Kita bayar tukang. Ah itu wajib motong PPh gitu ya. Iya. Kita Iya. beli barang yang objek PPN ya bayar PPN. Bangun gedung KMS tuh, kegiatan membangun sendiri, kena juga tuh objek pajak ya. Penerima infak nih dipakai untuk gaji karyawan, PPh 21 tuh wajib dipotong. Kalau di tetap gitu ya, berarti kan dihitung PTKP-nya kalau tidak tetap, tidak rutin dibayarkannya, wajib dipotong 2,5% final. Gitu. Nah, itu yang untuk ngejar itunya tuh si pajak itu sehingga harus digabungkan. Tapi Iya. kalau amal usaha yang punya entitas sendiri, apa legalitas sendiri itu hubungannya, contohnya koperasi ya, apa yang paling gampang PT ya, yayasan punya PT, kepemilikan sahamnya misalnya 99%. Nah itu dia hanya di yayasannya investasi pada PT, di PT pemegang sahamnya yayasan. Nah itu hanya nanti PT-nya bikin laporan keuangan dengan PSAK sendiri, entitas privat, ada dividen yang dibagikan ke yayasan hanya mencatat itulah penerimaan dividen atas kepemilikan saham di PT. Itu hubungannya tadi ya di yayasannya begitu. Nah, otomatis pajaknya kapan? Waktu dia pembagian dividen itu dipotong tuh 15% yang lembaga ya, pemilik sahamnya lembaga. Ya penerimaannya udah bebas pajak gitu. Cuma mungkin surplusnya juga nggak dihitung dikoreksi nih karena itu dari bisnis kan pendapatan bisnis gitu Iya. dikoreksi. Kira-kira Bu Fitri begitu secara garis besarnya ya di yayasan. Iya Oke, Ustaz, terima kasih. sama-sama. Ada yang belum nggak nih? Bu Sri Tuti mungkin Mbak Ana ya terakhir ya. Iya Ustaz, di kolom chat juga ingin sharing Ustaz. Boleh. Siapa dibacain tolong? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu dari Brastagi nih ya, Medan Iya, ya. Karo, Pak, Karo. Karo. Iya, Medan, Sumut. Iya. Siap. Ibu boleh Iya. tahu Ibu di yayasan sebagai apa? Bendahara Yayasan, Pak.
Waduh, pengurus ya, mantap Iya, nih. pengurus harian. Harian. Boleh tahu Ibu aktivitas yayasannya apa saja? Sekolah Pak dari TK, SD, Oh, lembaga dan SMP, lembaga pendidikan. lembaga Iya, pendidikan formal ya. formal Pak. Iya, SD Punya TK amal dia. punya amal usaha, Bu? Bisnis? Kantin sekolah lah Pak, tapi itu sifatnya kita hanya menerima sewa Pak, sewa Ah, kantin gitu, bukan oke. sementara pengelola individu gitu Pak. Oke. Nah, berarti kan di yayasan ini sebagai penerimaan tuh ya. Nah, cuma Iya, inilah yang nanti akan dikoreksi fiskal karena penerimaannya bisnis ya. iya, tapi kan Eh, memang sifatnya ada objek pajak. karena sifatnya kekeluargaan kan Pak, jadinya berapa ya sewanya itu nggak seberapa sih gitu. Ah, makanya gini Bu, ngebunyiin di laporan keuangan Ibu yayasan, waktu nerima bayaran Iya, sewa, ya, masukin iya. kategorinya infak kantin gitu Bu. Oh, Jangan infak pendapatan kantin ya Pak. sewa. Iya, Iya, iya. supaya nggak dikejar Bu. Itu objek pajak Oh, masalahnya. iya, Tapi iya, iya kalau Pak. udah infak kantin aja tuh gitu kan. Tapi kalau gede kan untungnya ruko apa gitu kan itu dikejar tuh biasanya. Tapi kalau cuma kantin, udah ibu masukin infak kantin, masukin ke Infak penerimaan kantin. yang tanpa Oh, pembatasan Bu ya, infak iya umum. iya Pak, iya. Karena sifatnya kan memang kekeluargaan gitu. Jadi kita nggak Nah, mematokkan berapa sewanya gitu. itu Heeh. cocok tuh Bu. Pak saja. Bahkan Contoh gini, saat, saya ada yayasan, dia punya biasa nyewain tenan ya, heeh. bahkan punya persewaan parkir. Iya Pak. Nah, bedanya gini, kalau parkirnya itu dikelola pihak ketiga, ada tarifnya per jam, itu otomatis tidak bisa dihindari. Itu wajib objek pajak di yayasannya penerimaan. Heeh, Tapi heeh. kalau gimana supaya nggak kena pajak, caranya adalah tidak boleh muncul ada tarif. Ya, biasanya ada kotak infak parkir kendaraan motor, mobil. Gitu kan. Ah, Heeh, itu heeh. bebas pajak tuh di yayasannya. Oh, iya ya Pak. Tapi kan gini Begitu Pak, juga. memang Hmm, kami gitu ya, hmm, ini kurang lebih 5 tahun lah sudah diamanahkan sebagai bendahara yayasan gitu kan Pak. Memang setiap hmm. tahun kan kami cuma pendapatan itu dari SPP siswa. Ya, Kemudian itu lepas memang dari pajak. pemerintah, ya dari pemerintah kita dapat dana BOS Pak. Bosnya ya, oke. Iya, Itu dana juga lepas BOS gitu kan. pajak. Ya, Jadi memang setiap tahun kami juga tetap membayar pajak, walaupun mungkin nominalnya ya masih standar lah gitu. Tapi kami berpikir, loh kenapa juga tetap bayar pajak ya? Padahal sebenarnya dalam pengelolaan itu ya habis untuk operasional dan gaji oke. guru gitu Pak. Oke. Kurang lebih ada sejutaan lah gitu kami bayar setiap tahun gitu. Nah itu yang mungkin perlu diformulasi, Bu. Eh, Mm. Sebenarnya kan kalau objek pajaknya Ibu waktu bayar guru kalau di atas PTKP ya sebenarnya. Mm-mm. Kalau di bawah PTKP itu tidak wajib motong Ibu tapi wajib melaporkan saja. Sekarang Iya, itu mungkin 4,5 juta kalau nggak salah PTKP itu ya. Jadi kalau gajinya kurang dari 4,5 juta itu tidak harus dipotong, cuma wajib iya. dilaporkan sekarang ini. Wajib dilapor tuh ya dengan NPWP atau NIK-nya. Mm. Terus yang kedua, Ibu atas surplus sebenarnya kalau tidak ada amal usaha itu juga bebas pajak, nggak perlu bayar itu. Kecuali Iya. surplusnya ada terakumulasi 4 tahun, Bu. Ya, kalau yayasan Oh, itu tertunda iya, kewajiban iya, iya. perpajakannya. Mm-mm. Kalau hibah dari pemerintah memang udah otomatis, Bu, dipotong biasanya Langsung 15%. ya, Pak. Langsung ya kan, Pak? Betul. Iya, Itu mah ketika udah belanja barang bebas. gitu. Betul, otomatis itu mah Iya, udah otomatis, dipotong. Pak. Mm-mm. Jadi sebenarnya Mm. harusnya tidak ada dari surplus, tidak ada pembayaran pajak harusnya ya gitu. Tapi dari Iya, PPh satu kalau ibu bayar beban ya bayar gaji gitu ya atau iya, Pak. Mm. dari pemerintah. Kira-kira begitu Bu. Nanti boleh kalau Iya, ya, Pak. perlu pendampingan khusus mungkin konsultasi Iya, khusus juga agak silakan ya. agak ini, Pak. Memang Cuma secara konsultasi laporan, kita free ya, insya Allah tidak baik. iya, Pak. Sedikit, Pak. Mhm, Kan gini, selama ini kan memang mhm. pembukuan kalau dikatakan belum punya aplikasi nih ya.
masih manual gitu. Oke. Jadi hanya masih pakai debit, kredit, saldo gitu. Maksudnya terkadang kan yang namanya tidak pakai aplikasi kan sering terjadi selisih gitu ya kan Pak. Makanya tadi berpikir mana tahu, tapi setelah Bapak tadi sampaikan di awal, kalau buat Iya. aplikasi nggak cuman sejam 2 jam gitu ya, harus sampai ada ikut pelatihan seperti itu baru berpikir juga, ya nggak mungkin semudah itu gitu. Tapi memang ya itu tadi Pak, karena manual masihan sering kadang ada selisih gitu. Selisihnya itu yang kadang bingung mencarinya di mana gitu. Nah, nggak apa-apa Bu, bertahap dulu. Nanti kita malam ini kita kasihkan aplikasi yang untuk admin keuangannya ya Bu. Iya ya Pak. Ibu bisa coba, itu bisa praktek. Itu dulu tuh setiap penerimaan tercatat, setiap pengeluaran tercatat. Itu dulu udah cukup tuh. Yang penting punya catatan dulu dan Iya dokumen iya penuh. Jangan lupa iya. ya. Nah, kalau ngeluarin uang ada kwitansi, kalau beli Iya barang Pak. wajib ada nota. Itu dulu nih yang bendahara kuncinya Bu, melototinnya. Oh, kalau itu Ini memang uang. alhamdulillah lengkap Pak, lengkap. Nah, Kalau itu kalau tapi itu udah tadi rapi kalau nanti masih manual. simple. Simpel, bertahap, Oh, apa-apa Bu, bertahap perapihannya nggak usah ini ya. Nanti baru mungkin ada staf ibu yang accounting, backgroundnya ikut yang ini apa namanya online juga biasanya kita yang selenggarainnya oh ya. bisa ya Pak ya. Bisa Bu, Oh, nanti oke. diinfo dari tim Wakaf Mulia ya, Insya Allah. Tuh, biasanya sebulan sekali itu Insya kita Allah ada. Pak, mudah-mudahan nanti ada bisa lanjutan lah, biar lebih rapi ya kan Pak catatannya. Kalau ini bisa in-house training, Ibu langsung minta khusus untuk teman-teman di sekolahnya gitu. Itu juga. Bisa. Kalau anggaran bisa diatur Bu, disesuaikan nanti negosiasi Alhamdulillah. dengan Wakaf Mulia ya. Iya ya, Biar cepat. Karena kalau alhamdulillah. itu kita sebulan sekali Mbak Erna ya, agak lama mungkin intinya. Tapi Iya kalau ya pengen Pak ya. cepat atau nunggu barang-barang juga nggak apa-apa, nanti tinggal pasti diinfo nanti oleh teman-teman saya dan staf saya yang isi nanti praktek langsung Bu. Iya Pak, Dan iya Pak. aplikasi kita bukan hanya simulasi tapi bisa dipakai ya di Oh, masing-masing. alhamdulillah. Berarti memang tidak Kalau yang salah sudah nih. besar Kalau sudah besar kita punya yang web based ya. Cuma itu memang Mm. berbayar, tidak Iya ya gratis Pak. kalau web based ya. Tapi yang Iya. lembaga pendidikan mungkin belum banyak masih bisa tangani Excel sih masih aman. Oh, iya ya Pak. Kalau ibu nggak Alhamdulillah. punya staff nanti bisa outsourcing oleh staf kaji asarnya yang menyusunkan. Ya, cukup Iya. aplikasi mutasi kas mutasi bank kirim ke kita jadi tuh laporan keuangan. Oh, Masya Harga Allah. biaya bisa aturable Bu ya, Oh iya ya lebih Pak. murah daripada ibu gaji akuntan misalnya. Tapi kalau udah ada optimalkan aja, kita supervisi, kita Iya, planning. kebetulan memang ini selama 5 tahunan belum ada Pak, belum ada staff Ibu, atau apa gitu. Kita masih megang sendiri gitu. kalau ibu ini nanti bisa kita staff kita aja yang ngerjain ya. Ibu cukup admin keuangannya aja dan bukti Iya, dirapikan. Karena kalau bayar akuntan nih minimal mungkin 3,5 juta gitu, itu juga belum tentu betah eh, ya, 2,5 lah minimalnya kalau S1 iya ya, ya. Kamu. iya Pak. Kalau kita masih bisa separuhnya dari itu Bu. Alhamdulillah. Iya ya. Nanti bisa dengan tim Aquacap Mulia. Itu Insya mungkin. Allah Pak. Terima kasih ya Iya Bu Pak. Sri ya, Bu Titi Iya, ya. sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Oh, oke. Masih ada nggak Pak ini ya? Eh, Pak ini ya, mungkin satu lagi ya Pak Haliludin ya. Ada pertanyaan juga Ustaz dari Bu Ada, boleh. Fitri ya. Apa Em, tuh? untuk dampak revaluasi aset dari dana wakaf disajikan di laporan apa Ustaz lab Oke. aset neta atau lab aktivitas? Maaf, ini yang direvaluasinya apa dulu ya aset wakafnya? Tanah, bangunan atau apa nih? Jadi misalnya gini ya, eh, kalau aset wakaf, kalau menurut saya itu kan ada beberapa metode pencatatan ya. Kalau ibu punya data historis, misalkan beli tanah atau bangun gedung gitu ya, habis berapa bangun gedung? Udah historical cost-nya aja yang disajikan Bu ya. Beli tanah, harga belinya saja. Sekarang Pak Dadang gimana kalau saya nerimanya aset wakafnya gitu ya, waktu di berita acara misalnya, kita ada tuh. Makanya wajib ya kalau ibu menerima aset wakaf itu ada nilai nominalnya. Tanah misalnya per meter berapa? Dasarnya mau dari mana? Dari NJOP kalau saya ya biar nggak terlalu tinggi, tapi berdasar di SPT PBB-nya ada ya.
Kalau mau nilai wajar berarti kan lebih tinggi dari ininya. Ya, caranya nilai wajar gimana ya? Tanya harga tanah di samping kalau dijual minta berapa. Cuma belum tentu kan masalahnya lakunya senilai itu kan gitu loh. Maka kalau saya tidak ada kepentingan apalagi direvaluasi ya, disesuaikan nilainya. Kecuali untuk dijaminkan ke bank. Kalau wakaf kan tidak bisa tuh. Kalau saya, kalau ada nilai historis, biaya historisnya yang kita catat. Harga tanah waktu kita beli atau minimal nilai NJOP. Pada Dangs kita nggak tahu nih dulu beli berapa gitu. Kata nerima ininya ya. Kalau nerima baru kita tahu nilainya. Waktu bikin laporan berarti senilai NJOP-nya gitu ya. Atau nilai berita acara akta ikrar wakafnya. Kadang-kadang nggak dicantumin juga sih nilai hanya tanah seluas sekian meter gitu. Nah, bagaimana kalau kita nggak tahu nih kita akan bikin laporan sekarang, nggak ada historisnya, nilainya. Sudah berarti yang paling gampang kalau sekarang ke NJOP sekarang aja. Ya, padahal kalau NJOP kecil, nggak punya kepentingan untuk nilai besar. Kan biasanya gini, taruhlah di kampus saya itu nilai NJOP-nya 350.000. Harga tanahnya itu udah 1,5 juta harga tanahnya. Maka kalau ibu beli wakaf tanah wakaf itu berarti kan disajikan senilai harga belinya. Mau tidak mau ya, mau tidak mau. Tapi kalau ibu terima aset wakafnya dalam bentuk barang, tanah, ibu catat senilai NJOP-nya saja. Ya, oke, udah dicatat senilai NJOP. Padahal pengurus pinginnya senilai harga wajar sekarang. Nah, itu kemana tuh catatnya? Ya, selisihnya itu tidak masuk ke nilai ke penerimaan laporan aktivitas ya. Itu karena tidak dijual ya selisih terus hanya diukur nilai itu masuk langsung di kalau bahasanya itu OCI ya apa namanya kategori ke other income comprehensive gitu ya. Bahasanya itu jadi langsung aset tanahnya naik di atas di aset netonya naik gitu. Tidak masuk ke penerimaan. Nah, yang masuk ke penerimaan itu kalau tanah belinya 1 juta per meter, dijual 5 juta, selisih 4 juta, itu masuk ke laporan aktivitas. Ya, jadi ke laporan aktivitas. Tapi kalau hanya penilaian dan kalau saya sih hati-hati. Kalau pajak menilainya otomatis Bu itu sebagai penerimaan yang wajib dibayar pajaknya. Yang selisih nilai ya. Selisih nilai itu akan dikejar tuh. Kalau pajak itu objek pajak tuh hasil repalnya sebagai penerimaan pendapatan tuh. Maka kalau saya tidak ada kepentingan tuh aset wakaf itu direvaluasi. Kecuali memang menentukan nilai awalnya. Kan itu tidak ada selisih ya. Kalau dulu belum ada nilainya, sekarang kita mau cantumkan di neraca. Walau alam mungkin begitu Bu Fitri ya. Kira-kira. Jadi sederhananya kalau selisih nilai itu antara aset dengan ekuitas kalau di perusahaan ya, berarti kalau ini aset neto. Ya, pendapatan kategorinya itu kalau dijual ada selisih pendapatan lain-lain kan. Tapi kalau tidak dijual hanya perubahan nilai itu lawannya di aset neto saja. Ya selisih pengukuran nilai gitu bahasa. Itu mungkin tadi Pak Haliludin boleh tadi belum ini terakhir mungkin sama Bu Aisyah ya MTS MF nih belum juga nih. Boleh duluan mana kalau mau perkenalan atau ada yang perlu ditanyakan? Ini waktunya sudah 21.37, biasanya udah selesai. Tapi boleh kalau masih ada pertanyaan sampai jam 10 maksimal. Kalau masih ada pertanyaan. Sama-sama ya Bu Fitri. Silakan mungkin Bu Erna kalau masih ada Bu Aisyah nih yang belum saya ini. Atau Pak Martin nih malah Pak Martin juga belum nih Pak Martin. Udah. Dari Papua apa dari mana ini? Boleh nih Pak Martin. Enggak. Ada yang perlu ditanyakan? Iya. Pak Ega, ada yang mau ditanyain? Ya, Lagi? ada yang mau ditanyain, Pak. Silakan Pak Ega. Baik, izin bertanya lagi, Pak. Itu mengenai pajak ya, Pak ya. Hmm. Jadi kalau pajak
karyawan itu yang menanggung siapa, Pak? Dan bagaimana cara melakukan pembayaran pajak itu, yayasan kah atau pribadi kah, Pak? Gitu. Kita secara undang-undang dulu ya. Karyawan atau siapapun ya, KAP, bayar akuntan, atau bayar instruktur, trainer, ustadz gitu ya. Sama nih, ini bukan bicara beban honor ya gitu. P21. Secara undang-undang, pemberi penghasilan itu punya kewajiban memotong, bukan membayar ya. Artinya, saya nih sebagai instruktur di Wakaf Mulia, saya dibayar sama Wakaf Mulia. Kewajiban Wakaf Mulia memotong honor saya. Ya. Kalau saya bukan karyawan tetap Wakaf Mulia, maka hitungannya final 2,5% langsung dipotong, gitu ya. Nanti bukti potongnya kasih ke saya, itu nanti bisa pengurang kalau saya kelebihan pajak, kurang bayar pajak, yaitu jadi pengurang beban pajaknya bukti potong. Jadi Siapa yang wajib bayarnya? Saya penerima manfaatnya, penerima upahnya, penerima bayarannya, ya. Kewajiban memotongnya ada di pemberi penghasilan, kewajiban bayarnya ada di penerima penghasilan. Itu bicara PPh 21 ya. Tapi kalau Wakaf Mulia tidak menjalankan kewajiban memotong ya atas honor saya, maka kewajiban bayarnya pindah ke Wakaf Mulia. Jadi Wakaf Mulia bikin laporan keuangannya nih, honor instruktur Pak Dadang, misalnya sekian juta, gitu ya. Nah, itu nanti ditanya, dipotong nggak nih pajaknya nih Pak Dadang? Oh enggak nih, Pak Dadang dapat utuh gitu, otomatis tuh ditagih itu, wajib tuh, berarti kan berpindah kewajiban. Yang ditagih siapa? Pemberi penghasilan. Dengan tidak mengurangi, menghilangkan kewajiban saya. Ya, kalau karena udah diperiksa nih, udah diperiksa di Wakaf Mulianya, saya dapat honor, otomatis connect oleh Korteknya sekarang. Jadi Kortek ini integrasi data. Ya. Tahun lalu saya kalau mau lapor pajak PPh Badan saya meminta ke semua lembaga, tolong dong kirim bukti potongnya. Saya sebagai dosen, sebagai DPS, sebagai auditor di KAP, itu minta semua tuh bukti potong dari mereka, karena saya dapat honor dipotongnya. Kalau sudah dapat bukti potongnya, saya input tuh waktu bayar di JP online saya tuh, baru muncul tuh, saya kurang bayar atau lebih bayar. Sekarang enggak. Saya masuk Kortek ini dihitung sama teman-teman ya, sama staf saya, udah langsung tuh. Saya dari Yayasan Bina Sakopa sebagai dosen saya, ini bukti potongnya sekian, nominal sekian, tanggal sekian. Saya sebagai DPS di BPRS 2 lembaga tuh muncul semua tuh otomatis tuh. Tanpa harus diminta. Ya, tanpa diminta. Integrasi. Kemarin saya ada yayasan yang dia ada program, kemudian belinya di amal usaha PT-nya dia. PT-nya kan terima pendapatan, ngitung PPN, dilaporkan ada penghasilannya gitu kan, connect langsung. Dengan Kortek yang sekarang ya. Saya punya klien juga koperasi. Si pengurusnya punya PT. Ngurus tuh Korteknya, kan harus punya ya, baik yang penanggung jawab maupun administrasinya. Tadi maksudnya. Diurus tuh akun Kortek PT-nya. Tiba-tiba muncul penanggung jawab koperasi ini. Harus tuh yang koperasinya awalnya nggak pernah lapor sekarang wajib lapor gitu. Ya itu juga begitu tuh kira-kira ya. Jadi nah saya akan tetap dikejar kalau udah ketahuan dapat honor dari, kalau di Wakaf Mulianya udah dipotong, saya kan nyalain NPWP saya kan ke Wakaf Mulia, dipotong otomatis tuh di SPT saya tuh muncul ya, menerima honor sekian, potongan pajaknya sekian. Ya, kalau sekarang udah nggak perlu lagi ya, udah nggak perlu lagi untuk bukan melaporkan ya, meminta bukti potong selama dibayar. Tapi karena tadi nggak motong Wakaf Mulia wajib bayar pajak PPh saya nih. Saya juga akan ditagih juga karena nggak gugur kewajiban saya untuk otomatis jadi penambah pendapatan kaya kan gitu. Kalau digabung kurang bayar tuh selisih. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang bagaimana teknis kedua nih? Itu kan yang ideal pertama ya, dipotong yang bayarnya penerima gaji. Ada kebijakan dan dibolehkan secara undang-undang, potongan itu ditanggung oleh perusahaan, Pak.
ya. Nanti ada aturan sendiri, saya dapat gaji 10 juta, ya harusnya bayar pajak potong misalnya PTKP misalnya 500.000. Yang 500.000 itu dibayarkan oleh perusahaan. Gitu. Nah, kalau ini boleh tuh, tapi dalam laporannya nanti itu kan gross up, jadi penghasilan ya. Jadi penghasilan buat yang bersangkutan, ngitungnya beda lagi nih kalau di gross up. Ya, dan dibolehkan tuh beban nanti tunjangan pajak buat karyawan. Ya, tunjangan. Agak ribet ya formulasinya, nanti mungkin bisa ditanyain di ini ya. Kalau pajaknya ditanggung oleh perusahaan, diperboleh. Dua tuh. Kewajibannya buat karyawan yang penerima, tapi pembayarannya ditanggung oleh si pemberi penghasilan. Gitu Pak Ika. Oh, jadi Kalau apa namanya? konteks. Masalah apa namanya pajak ini Pak. Jadi pihak yayasan memotongnya, namun yang melaporkan tentu pihak yayasan juga yang melaporkan ke pihak pajak gitu. Otomatis Pak. Jadi kita waktu memotong ya bikin ID billing atas nama NPWP yang dipotongnya, kemudian kita bikinkan ID billing. Sekarang udah di Kortek ya 2025 semua nih, nggak bisa di DJP online. Dibikin ID billing, kemudian disetorkan dulu tuh di pajak negara ya, penerima pajak negara. Setelah ada bukti potong, kita wajib melaporkan Pak sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Bayar pajaknya boleh di bulan yang sama atau di awal bulan berikutnya atas potongan gajinya ya gitu. Kalau saya sih bagusnya biar bebannya sama Pak, beban gaji kalau nggak hutang kan gitu, hutang gaji tuh kalau dibayar bulan berikutnya. Pokoknya sebelum tanggal 10 lah pembayaran pajaknya, tapi lapornya itu maksimal tanggal 20 di bulan berikutnya. Kalau belum dilaporkan kena denda 100.000. Saya juga ditagih itu 3 bulan 2023 bahkan terlambat lapor gitu setelah tanggal 20 itu 100.000. Kalau Bapak nanti yayasan, kan yayasan itu 30 April ya, pokoknya akhir April. Kalau PH pribadi 31 Maret gitu ya. Kalau lapor pribadinya lebih dari 31 Maret itu kena 100.000 dendanya terlambat lapor. Tapi kalau lembaga lebih dari akhir April belum lapor 1 juta ya denda pajaknya itu denda lapornya. Makanya jangan sampai walaupun yayasan harus lapor ya. Kalau nggak kalau denda tuh besar juga. Sayang kan 1 juta bisa buat yang lain. Gitu Pak. Kita sewa gedung nih, wajib motong Pak ke pemilik sewa. 10% tuh pajak sewa. Ya. Kita yang motong, mintain PWP dia, kita laporkan. Yang wajib bayarnya penerima sewanya. Gitu ya, penerima sewanya. Maka di perjanjian dari awal harus, karena kalau enggak kita muncul di akun beban sewa, dikejar sama pajaknya, Bapak motong enggak? Kalau tidak motong, maka wajib beban sewa, pajak sewanya kita yang nyewa. Nah, kalau tidak walau alam mungkin ya. Enggak, Pak Martin atau yang lain, kalau masih ada pertanyaan, tapi kalau tidak ada mungkin sampai di sini dulu. Mbak Erina, silakan. Erina. Masih ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Mungkin sudah cukup paham ya. Nanti kalau ingin mendalami secara mendetail, termasuk juga nih mungkin penggunaan Ibu Bapak silakan ini dulu coba dulu ya apa namanya yang aplikasi mutasi. Nah ini nanti kita kirimkan ya. Jadi penggunanya sih mudah ya. Cuma nanti biasanya ada beberapa yang tidak bisa dibuka terkait dengan settingan Excel-nya ya. Jadi mungkin nanti boleh kalau yang harusnya kebuka begini ya, tapi nggak bisa diklik begini nih biasanya. Ya, itu ada di settingan Excel-nya. Nah kalau yang punya kendala itu apa namanya? Sebenarnya kalau yang terbiasa Excel sih itu mudah tuh gitu caranya ya. Nanti bisa saya boleh WA Japri ke saya kalau yang tidak bisa. Karena inputnya cuma di sini, nih pilih jenis apa yang akan kita ini, misalnya kas operasional yayasan, tangannya di input manual, keterangannya penerimaan apa, di sini kalau penerimaan di kas masuk, kalau pengeluaran di kas keluar. Sudah
cukup itu sebenarnya, tapi ngasih keterangannya jangan ngirit ya selengkap-lengkapnya karena ini tidak dibatasi dengan itu. Itu kira-kira. Ini dengan input itu udah otomatis muncul nanti di cara untuk ngeceknya dipilih di sini ya. Tinggal muncul kembali ke laporan. Mungkin nanti kita akan berikan besok pagi mungkin ya setelah. Cukup mungkin Bu Erna ya. Atau masih ada pertanyaan silakan terakhir. Tapi kalau tidak ada berarti sudah cukup. Iya. Cukup mungkin Berna, silakan aja ditutup. Ya. Baik Ustadz. Baik, terima kasih pada Ustadz Jadang Romansyah atas pemaparan materi dan bimbingannya. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kita tutup bersama, marilah kita sama-sama mendengarkan closing statement dari narasumber. Kepada Ustadz Jadang Romansyah, kami persilakan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih atas semangatnya ya untuk dengan malam-malam ikut webinar. Dan saya yakin ini dalam konteks untuk tidak menikmati ketidaktahuan ya. Walaupun tadi mungkin tidak bisa menjawab seluruh permasalahan dengan acara 1 jam ini gitu ya. Tapi saya yakin ini bagian dari menyempurnakan ikhtiar kita dalam rangka mengoptimalkan kemanfaatan lembaga yang kita miliki ya, sehingga lembaga ini saya yakin ya, mungkin Bapak Ibu saya yakin nanti akan bingung nanti di akhirat itu dapat pahala yang saya tidak mengerjakan itu. Oh ternyata melalui lembaga kita, wasilah aktivitas kita itu membantu para donatur mungkin, membantu para penerima manfaat yayasan ini, dan pahala mereka itu juga akan kita terima ya sebagai amal kebaikan kita. Termasuk juga mungkin kalau Bapak Ibu asalnya belum punya laporan, sekarang jadi punya laporan, itu juga bagian dari pahala buat saya ya. Lembaga Bapak Ibu semakin tertib administrasinya, semakin berkembang keberkahannya, semakin tambah manfaatnya itu saya yakin. Dan hari ini juga malam ini juga bagian sebagai pemberat amal ya, menjadi saksi kita bahwa kita malam-malam belajar ngantuk-ngantuk jauh mungkin pada yang di Indonesia Timur udah 2 jam lebih ya, tengah 1 jam gitu, yang di Jakarta yang di Malang itu tadi saya yakin itu mudah-mudahan termasuk juga mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dengan senang hati saya insya Allah Bapak Ibu jika perlu konsultasi pendampingan atau konsultasi silahkan ya, dengan senang hati nanti bisa melalui wakaf mulia, bisa langsung hotline ke saya karena ada masalah ya. Kita bersama-sama untuk mengembangkan lembaga umat. Secara manajerial nih wakaf mulia membantu manajemen nazirnya. Nah, KJ Asarinya membantu dari aspek administrasi pelaporan keuangan. Mungkin terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Jadang Romansyah atas pemaparan closing statement-nya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang dari Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup acara malam hari ini dan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Mbak Erna. Salam buat tim wakaf mulia ya Ibu-ibu Bapak semua. Saya izin live. Ya, terima kasih. Salam bahan pagi dikirim Mbak Erna ya, salah ya. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.